guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanisa dengan NIM 124011102. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misdah MPD. Tujuan dari video edukatif ini adalah dan tidak lupa dengan manfaat video edukatif ini adalah langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mengenai pertanyaan pertama, yaitu urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, perlu diketahui bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pendidikan itu dapat membentuk karakter serta keterampilan peserta didik. Salah satunya karakter kemandirian. Nah, kemandirian itu adalah mencerminkan sikap bertanggung jawab, dia mampu mengambil keputusan, dan tidak menyusahkan orang lain terhadap permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan tidak hanya mencetak pelaku usaha, tapi juga membentuk seseorang itu menjadi tangguh dan mandiri. Urgensi pendidikan kewirausahaan itu semakin kuat dengan meningkatnya tantangan global, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, dan jumlah pengangguran yang semakin banyak di kalangan lulusan pendidikan. Nah, di mana pendidikan kewirausahaan itu membantu peserta didik itu dalam menciptakan lapangan kerja tanpa harus menunggu pekerjaan di formal. Nah, dengan kata lain bahwa pendidikan kewirausahaan itu membekali siswa itu untuk menciptakan lapangan pekerja sendiri tanpa harus menunggu pekerjaan yang formal atau dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi urgensi pendidikan kewirausahaan dengan kemandirian itu dikatakan sebagai ketika seseorang itu telah belajar suatu kemandirian, maka dia itu akan mampu berpikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri karena dia telah memiliki ilmu dalam pendidikan kewirausahaan. Tentu dia dapat menciptakan pekerjaan sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus menunggu pekerjaan yang formal atau tanpa harus melamar kerja. Jadi dengan dia sudah mengetahui dasar-dasarnya atau dia sudah mengetahui materinya tentang apa dan dia juga memiliki kemandirian, maka dia dapat menciptakan sesuatu, bukan hanya sekedar melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan di luar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban nomor pertama. Kemudian menjawab pertanyaan nomor kedua. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif. Baik, mengenai strategi yang pertama, yaitu adalah pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning dan pelatihan praktis. Nah, di mana peserta didik itu dilibatkan secara aktif dalam bisnis nyata ataupun simulasi. Nah, pembelajaran berbasis pengalaman itu dapat membentuk karakter, membentuk sikap, serta keterampilan wirausaha secara nyata. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, jadi pembelajaran ini adalah berbasis proyek. Jadi guru itu memberikan tugas kepada siswa untuk membuat suatu produk. Lalu siswa itu dapat membuat produk itu sendiri, memasarkan serta mempromosikan produk itu. Nah, dengan kata lain bahwa ini itu sangat efektif karena pembelajaran seperti ini itu dapat diterapkan secara langsung tanpa harus tahu tentang teori-teorinya. Jadi bukan hanya diajarkan tentang teori, tapi turun langsung dalam pembuatan, memasarkan serta mempromosikan suatu produk yang telah dibuat.
Kemudian strategi yang ketiga yaitu adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, strategi pembelajaran yang menggunakan penyelesaian masalah. Dalam pendidikan kewirausahaan, PBL ini dapat berupa menganalisis tentang permasalahan dalam bisnis serta melatih peserta didik itu untuk berpikir kritis dan analisis, mengembangkan sikap kemandirian peserta didik juga bisa. Nah, contohnya peserta didik itu menganalisis kegagalan usaha dan permasalahan UMKM. Kemudian, strategi yang keempat adalah teaching factor atau simulasi nyata. Ada beberapa alasan mengapa teaching factor ini sangat efektif untuk digunakan, yaitu menyediakan lingkungan usaha yang mendekati kondisi nyata, lalu melatih profesionalisme, manajemen waktu, disiplin, meningkatkan kesiapan kerja dan berwirausaha, serta mengembangkan kerjasama tim dan kepemimpinan. Contohnya kayak kantin kesiswaan, koperasi siswa. Nah, mungkin hanya itu 4 strategi yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan nomor kedua. Kemudian pertanyaan nomor ketiga yaitu mengenai contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dan analisislah tantangan dan peluangnya. Contoh yang pertama yaitu adalah Lembaga Bimbingan Belajar PAI dan Tahfiz Al-Quran. Nah, di mana bimbel PAI dan tahfiz Quran ini menyediakan pembelajaran yang bersifat PAI atau pendidikan agama Islam dan juga dapat berupa tahsin, tajwid, dan sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran dan juga pendidikan agama Islam. Nah, peluang dari usaha tersebut yang pertama adalah modal yang dikeluarkan itu relatif kecil karena hanya mengandalkan keilmuan saja. Yang kedua adalah pembelajaran itu dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun secara daring. Nah, yang ketiga adalah peningkatan terhadap minat pembelajaran pendidikan agama Islam itu kian meningkat dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian untuk tantangan dari bimbel PAI dan tahfiz Al-Quran diantaranya adalah adanya persaingan dengan lembaga yang sejenis. Yang kedua adalah harus menjaga konsistensi dan kualitas pengajar. Yang ketiga, pengajar itu harus menetapkan metode mana yang paling efektif untuk diajarkan kepada siswa agar peserta didik ini, agar orang-orang yang mau bimbel bersama kita itu tidak menjadi bosan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian contoh yang kedua adalah usaha penerbitan dan penjualan buku atau modul ajar PAI. Nah, usaha ini lebih mengembangkan bahan-bahan ajar PAI, LKS, modul PAI yang pastinya kontekstual dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, peluang dalam usaha tersebut yang pertama adalah bahan ajar PAI terus ada baik di sekolah maupun di madrasah. Yang kedua adalah dapat menjangkau pasar nasional. Yang ketiga adalah di mana usaha tersebut itu dapat dipasarkan melalui platform digital. Adapun tantangan usaha dari penerbitan dan penjualan buku atau modul PAI ini antara lain adalah penulisan dan penyuntingannya itu memerlukan waktu. Yang kedua adalah adanya persaingan dengan lembaga-lembaga penerbitan besar. Yang ketiga adalah harus memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah kursus online PAI. Nah, kursus online PAI itu menyediakan jasa bagi materi yang berkaitan dengan PAI seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih. Nah, pembelajaran bersifat kursus ini dapat berupa podcast, webinar, dan juga video. Nah, apa sih peluang dari usaha tersebut? Yang pertama adalah biaya operasionalnya itu relatif rendah. Yang kedua adalah jangkauan peserta didiknya itu sangat luas. Yang ketiga, dapat diakses dimanapun dan kapan saja. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal-soal UAS Pendidikan Kewirausahaan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next time, sampai jumpa kembali. Dadah!